Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode komparatif. Anggota kelompok kami terdiri dari Leni Wulandari, Indah Novitasari, Aprilia Chandrawati, dan Alfiah Destina Ramadhani. Pengertian penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari jenis permasalahan dalam penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Suharsini Arikunto mengatakan bahwa dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari permasalahan atau perbedaan fenomena. Selanjutnya mencari arti atau manfaat adanya persamaan dan perbedaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan atau mencari perbedaan dua fenomena atau lebih. Ciri-ciri metode komparatif. 1. Sifat ex post facto. Pada dasarnya, riset ini bersifat ex post facto. Artinya, metode pengumpulan data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Oleh karena itulah, ex post facto adalah suatu penelitian empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung. Dikarenakan perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau dikarenakan variabel tersebut pada dasarnya memang tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua, mencari hubungan akibat. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari variabelnya. Tetapi peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan, dan maknanya. Penelitian ini cenderung menggunakan data penelitian kuantitatif. Macam-macam metode komparatif. 1. Perbandingan kontras secara individual. Sejumlah kecil kasus untuk memahami kekhasan masing-masing kasus. Ini pada dasarnya melibatkan penggambaran sepenuhnya karakteristik masing-masing kasus yang dipelajari. Ini membantu memperluas pengetahuan kita dan memberikan wawasan untuk melihat kasus secara mendalam. Metode ini tidak dapat dikatakan benar-benar komparatif, tetapi memanfaatkan perbandingan dalam aspek kecil penelitian. 2. Perbandingan universal. Perbandingan ini bertujuan untuk menetapkan bahwa setiap kejadian dari suatu fenomena pada dasarnya mengikuti aturan yang sama. Ini melibatkan penggunaan perbandingan untuk mengembangkan landasan teori-teori fundamental dengan generalisasi dan relevansi yang signifikan. Melangkah lebih jauh untuk memberikan teori yang menjelaskan kasus yang sedang dipelajari. Misalnya untuk pengembangan teori industrialisme, revolusi sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbandingan penemuan variasi. Perbandingan ini berusaha untuk menetapkan prinsip variasi dalam karakter atau identitas suatu fenomena dengan memeriksa perbedaan sistematis antara kejadian, yaitu membandingkan berbagai bentuk fenomena tunggal untuk menemukan perbedaan logis di antara kejadian dan menetapkan standar variasi dalam karakter atau intensitas fenomena itu. Dan yang keempat, perbandingan cakupan. Perbandingan dalam penelitian ini senantiasa menempatkan contoh berbeda di berbagai lokasi dalam sistem yang sama, sebagai cara untuk menjelaskan karakteristik mereka sebagai fungsi dari berbagai hubungan dengan sistem secara keseluruhan. Tujuan dari metode komparatif yaitu 1. Membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua,
dilakukan untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tentu. Yang ketiga, bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Dan yang keempat, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Kelebihan dan kelemahan metode komparatif. Kelebihannya yaitu 1. Membantu untuk mengidentifikasi penyebab atau penjelasan untuk kondisi atau peristiwa historis yang ada. Yang kedua, penelitian ini menggunakan kelompok atau kasus yang ada, dengan demikian menyederhanakan beberapa langkah dari proses penelitian. Karena berfokus pada perbedaan dan kesamaan, kasus atau kelompok biasanya diambil dari perangkat yang diketahui atau ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, variabel penelitian tidak dimanipulasi dan perlakuan tidak diterapkan. Lagi-lagi menyederhanakan langkah-langkah proses penelitian. Dalam penelitian komparatif, pengaruh variabel telah terjadi dan tujuannya adalah untuk menguji dampak atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini adalah metode yang umum dipilih ketika variabel tidak dapat dimanipulasi karena alasan etis atau praktis. Yang keempat, sebagian besar data dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, mengurangi upaya prosedural dan banyak masalah etika. Yang kelima, seringkali banyak informasi yang ada tersedia untuk digunakan sebagai data. Yang keenam, lebih murah daripada kebanyakan studi eksperimental. Yang ketujuh, penelitian komparatif memfasilitasi pemahaman tentang peristiwa historis karena berfokus pada perbedaan antara kasus dan peristiwa yang sering menyebabkan diferensiasi wawasan yang lebih besar. Dan yang kedelapan, jenis studi ini sering menyatukan para peneliti dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda. Kelemahan metode komparatif yaitu 1. Terkadang sulit untuk menemukan jenis data penelitian yang sama untuk kelompok atau kasus untuk membuat perbandingan yang benar. 2. Keakuratan dan sumber data mungkin perlu dievaluasi dan diverifikasi untuk memastikan temuan yang dapat diandalkan. 3. Hanya penelitian eksperimental yang benar yang dapat menentukan hubungan sebab akibat secara definitif. Temuan dari penelitian komparatif harus dilaporkan menunjukkan efek yang mungkin atau penyebab yang mungkin. Yang keempat, kelompok atau kasus harus dipilih dengan cermat untuk mengontrol variabel asing. Yang terbaik adalah memastikan bahwa kelompok atau kasus serupa dalam hal variabel asing untuk mengurangi dampak potensial mereka. 5. Kelompok atau kasus tidak dipilih secara acak. Ini berdampak negatif pada kemampuan penelitian untuk menggeneralisasi temuan. 6. Penelitian komparatif mensyaratkan bahwa penelitian membuat anggapan bahwa variabel independen memiliki konsekuensi yang sama setiap saat. Yang ketujuh, dalam beberapa kasus, arah kausalitas dapat diperdebatkan dan harus dipertimbangkan oleh peneliti. Studi komparatif juga tidak memperhitungkan situasi di mana banyak penyebab mungkin terjadi, menyatukan para peneliti dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda. Langkah-langkah penelitian komparatif. 1. Pilih topik. 2. Tinjau literatur. 3. Mengembangkan hipotesis. 4. Pilih kelompok pembanding. 5. Memilih alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data. 6. Menganalisis dan menafsirkan hasil. 7. Batasi jumlah kasus, kelompok, atau negara. 8. Pemilihan kasus. 9. Mempertimbangkan aksesibilitas data yang serupa ketika memilih topik.
10. Kembangkan kerangka analistik setelah kasus terpilih. Dan yang terakhir 11. Menafsirkan hasil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.